Sudah mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billahi wa ba'du. Alhamdulillah, segala puja dan puji hanya milik Allah Jalla fi'ula. Salawat dan juga salam kita hadiahkan kepada Rasul kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kita lanjutkan kembali kajian kita, masih membahas kitab Al-Janaiz, dan kita masuk pada hadis dari Buraidah radhiyallahu an, di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-mu'minu yamutu bi arakil jabini, bahwa seorang mukmin tafsir ya? Nah, ya Allah, afwan. Saya ingatnya fikih, ya, afwan. Dia tutuplah fikihnya jadinya. Sampai ayat keberapa kemarin tuh? 186. Ya, mohon maaf salah pembahasan. Ya, kita masuk pada tafsir surah Al-Baqarah ayat 186. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'ani falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Apabila hamba-hambaku bertanya kepadamu anni, tentang diriku, fa inni qaribun, maka sesungguhnya aku dekat dengan hambaku. Ujibu da'watad da'i, akulah yang mengabulkan setiap doa-doa orang yang berdoa kepadaku apabila dia berdoa. Falyastajibu li, maka hendaklah mereka berusaha memenuhi perintah. Wal yu'minu bi, dan beriman kepadaku. La'allahum yarshudun, agar mereka memperoleh irsyad kebenaran. Ayat ini ada asbab nuzulnya. Ketika ada seseorang datang menghadap Nabi SAW, kemudian mengatakan, ya Rasulullah, arabbuna ba'idun am qaribun? Rasul, apakah Rabb kita ini jauh ataukah Rabb kita ini dekat? Fa in kana ba'idan fanunadi wa in kana qariban fanunaji.
Sekiranya Rabb kita jauh, kita panggil dia, kita panggil dengan keras dia. Tapi sekiranya dia dekat, cukuplah kita berbisik-bisik memanggil. Maka dari pertanyaan ini Nabi SAW terdiam. Dari diamnya Nabi SAW itulah turun Al-Baqarah 186 ini. Jadi ketika ada orang bertanya kepada Rasul, Rasul, apakah Rabb kita ini jauh atau dekat? Kalau memang jauh ya kita teriak-teriak ketika memanggilnya, tapi kalau memang dekat cukup berbisik-bisik. Maka turunlah ayat wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Apabila hamba-hambaku bertanya kepadamu wahai Muhammad tentang aku, fa inni qarib, maka katakan aku dekat. Ujibu da'watad da'i idza da'an. Bahkan yang menunjukkan kedekatan aku dengan hambaku adalah akulah yang mengabulkan setiap doa-doa hambaku apabila dia berdoa kepadaku. Falyastajibu li wal yu'minu bi. Maka hendaklah mereka memenuhi perintahku dan beriman kepadaku, la'allahum yarshudun, agar mereka mendapatkan irsyad kebenaran. Maka ayat ini menunjukkan tentang kedekatan Allah kepada kita. Yang ajaibnya adalah ayat tentang kedekatan Allah dan pengabulan Allah terhadap hamba-hamba yang berdoa kepadanya itu terapit di antara ayat-ayat Ramadan. Coba perhatikan ayat sebelumnya dari 183 tentang perintah puasa. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Kemudian masuk ke ayat 184, masih juga berkenaan dengan hukum-hukum puasa. Kemudian juga ayat yang ke-185-nya juga sama, menjelaskan tentang bahwa bulan Ramadan adalah bulan diturunkan Al-Quran. Baru masuk di ayat 186-nya bicara soal kedekatan Allah dengan kita dan mudahnya pengabulan Allah akan doa-doa kita. Kemudian masuk di 187-nya masih bicara soal puasa. Uhillat lakum lailatas siyam ar-rafathu ila nisaikum. Dan seterusnya, telah dihalalkan bagimu pada malam hari berpuasa bercampur dengan istrimu. Kenapa kemudian Allah Subhanahu wa taala letakkan ayat tentang kedekatan Allah dengan hambanya terapit di antara ayat-ayat yang menjelaskan tentang bulan Ramadan dan juga mudahnya pengabulan Allah kepada hamba-hambanya saat berdoa terjepit di antara ayat-ayat yang bicara soal Ramadan? Kata ahli tafsir, seolah-olah Allah Subhanahu wa taala ingin katakan Allah itu dekat dengan hambanya di luar Ramadan, tetapi lebih dekat lagi apabila masuk di bulan Ramadan. Allah itu mengabulkan setiap doa-doa orang yang berdoa kepadanya di luar Ramadan, maka Allah akan lebih mengijabah siapapun yang berdoa apabila dia berdoa di bulan Ramadan. Jadi seolah-olah Ramadan itu adalah kesempatan kita berdoa kepada Allah, karena kedekatan Allah jauh lebih dekat dan pengabulan akan doa kita lebih cepat. Itulah kenapa kemudian ayat soal kedekatan dan ijabah doa itu terapit di antara ayat-ayat Ramadan, karena ingin menjelaskan bahwa salah satu amalan yang paling penting saat bulan Ramadan adalah berdoa. Karena doa di bulan Ramadan itu mustajab. Bagaimana tidak mustajab juga? Bulan Ramadan itu siangnya kita ibadah, malamnya juga kita ibadah.
Jadi seolah-olah siang malam itu kita beribadah kepada Allah. Kalau dia di luar Ramadan itu kan kadang siang kita tidak ibadah. Tapi di bulan Ramadan mau tidak mau, di siang hari bulan Ramadan kita harus ibadah melaksanakan rukun Islam kan. Salah satunya adalah puasa setelah sholat. Kemudian di malam harinya ada tarawih lagi. Bahkan ada malam Lailatul Qadar. Jadi 24 jam di bulan Ramadan itu dipenuhi dengan ibadah kepada Allah Azza wa Jalla. Lah sebab itulah makanya kemudian pengabulan doa di bulan Ramadan itu lebih mudah. Karena syaratnya sudah terpenuhi. Dari kalimat falyastajibu li wal yu'minu bi itu, hendaklah mereka memenuhi perintahku dan hendaklah mereka beriman kepadaku dengan cara memperbanyak ibadah, itu sudah terpenuhi. Makanya kalau orang berdoa pasti mustajab, baik di siang hari ataupun di malam hari bulan Ramadan. Meskipun para ulama kemudian memberikan kekhususan, ada beberapa waktu kalau berdoa di bulan Ramadan itu jauh lebih mustajab lagi. Sekalipun di bulan Ramadan siangnya dan malamnya itu orang berdoa mustajab, tetapi ada waktu-waktu yang kalau kita berdoa di bulan Ramadan itu jauh lebih mustajab lagi. Dan itu ada di 3 waktu. Ulama mengatakan apabila datang bulan Ramadan jangan lepas berdoa di 3 waktu. Apa 3 waktu itu? Yang pertama, inda al-iftar, saat berbuka puasa. Saat berbuka puasa itu adalah waktu yang sangat mustajab, dan itu berdasarkan hadis Nabi. Kata Nabi SAW, thalathu da'awatin mustajabah. Thalathu da'awatin mustajabah. Ada 3 orang yang kalau dia berdoa dipastikan doa-doanya mustajab. Yang pertama kata Rasul, da'watu al-musafir, doanya orang yang sedang safar. Yang kedua, da'watul walid ala waladihi, doanya orang tua kepada anaknya. Kemudian yang ketiga, da'watus shaim inda fitrihi, doa orang yang berpuasa saat dia berbuka. Jadi doa orang yang berpuasa saat dia berbuka di antara 1 dari 3 orang yang kalau dia berdoa mustajab. Kenapa? Kenapa 3 orang ini kalau berdoa mustajab? Pertama, seorang musafir. Kenapa seorang musafir itu kalau dia berdoa mustajab? Karena umumnya seorang musafir itu dalam kondisi kesulitan. Umumnya, kita bercerita umum bukan khusus. Umumnya orang yang sedang safar itu akan banyak mengalami kesulitan. Dan orang yang berdoa saat dia kesulitan itu biasanya lebih ikhlas. Dia lebih ikhlas. Memang dia sangat berhajat kepada keinginan yang dimintanya. Kemudian yang kedua, kenapa doa orang tua kepada anak itu mustajab? Karena tidak ada orang tua kepada anaknya kecuali menghendaki kebaikan. Tidak ada orang tua itu menghendaki anaknya kecelakaan, kecuali orang tua gila. Tapi kalau orang tua waras, saya kira sejahat-jahatnya anak pun tetap orang tua itu menghendaki kebaikan anaknya. Disitulah letak istijabah doanya. Kemudian yang ketiga, adapun kenapa doa orang yang berpuasa itu mustajab? Karena doa orang yang berpuasa itu dia diawali dengan ibadah. Jadi doa orang yang berpuasa saat berbuka karena diawali dengan ibadah kepada Allah. Dengan menahan laparnya karena Allah, dengan menahan dahaganya karena Allah, dengan menahan syahwatnya karena Allah. Lah karena dimulai dengan ibadah yang mulia, maka doa orang yang berpuasa itu mustajab. Kalau dia berdoa saat berbuka, mustajab. Dan berdoa bagi orang yang berpuasa saat berbuka itu satu di antara bentuk kebahagiaan orang yang berpuasa. Dan itu disebutkan dalam sebuah hadis.
Kata Nabi SAW, lis-shaimi farhatan. Orang yang berpuasa itu memiliki dua kebahagiaan. Farhatun inda fitrih wa farhatun inda liqa'i rabbi. Kebahagiaan saat dia berbuka dan kebahagiaan saat dia berjumpa dengan Rabbnya. Kata para ulama, apa yang dimaksud bahagia saat berbuka? Dua perkara. Pertama, kita bisa merasakan nikmat makan dan minum karena kita sebelumnya telah berlapar dan telah haus. Orang yang makan sementara dia kenyang, orang yang minum sementara dia tidak dahaga, maka dia tidak akan merasakan nikmat keduanya. Karena kita lapar kemudian kita makan, kita haus kemudian kita minum, disitulah letaknya kita bisa menikmati makanan yang kita makan dan minuman yang kita minum. Yang kedua, lebih daripada soal faktor makanan, bahwa kebahagiaan orang yang berpuasa adalah mustajab saat dia berdoa. Mustajab saat berdoa. Makanya sangat rugi sekali kalau orang berpuasa sudah lelah, sudah letih dari pagi sampai sore, tiba-tiba waktu yang sangat menegangkan mustajab doa kita tinggalkan begitu saja tuh. Kan rugi, sudah lapar kita dari pagi, menahan dahaga dari pagi. Ketika waktu-waktu menegangkan di situ Allah berikan waktu untuk berkomunikasi dengan Allah, tiba-tiba ditinggalkan. Aduh, melampau. Ya, apalagi ada hadis yang mengatakan, kata Nabi SAW, lillahi utaqa'u minan nar. Allah itu memiliki hamba-hambanya yang akan dimerdekakan dari api neraka. Kapan itu? Kulla lailatin min Ramadan wa dzalika inda fitri. Di mana Allah Subhanahu wa taala memiliki hamba-hamba yang akan dimerdekakan dari api neraka di bulan Ramadan. Itu sifatnya setiap malam di bulan Ramadan, dan waktunya kata Rasul saat berbuka. Jadi saat berbuka itulah waktunya kita dibebaskan dari api neraka. Makanya doa yang sangat dianjurkan ketika hendak berbuka itu adalah Allahumma a'tiq riqabana minan nar. Ya Allah, merdekakan kami dari api neraka. Minta kepada Allah, entah kita, entah pasangan kita, entah orang tua kita, entah anak kita, minta kepada Allah agar dibebaskan dari api neraka. Coba ibu bayangkan kalau seandainya 1 bulan Ramadan kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala akan dibebaskan kita dari api neraka, saya kira 1 hari saja Allah kabulkan permintaan kita, kita tidak mungkin masuk neraka dan keluarga kita selamanya. Kalau Allah kabulkan, berarti kita termasuk hamba-hamba Allah yang oleh Allah dibebaskan dari api neraka. Itulah pentingnya berdoa menjelang berbuka itu di situ. Ya. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, waktu yang sangat mustajab maksudnya tidak didapat di waktu-waktu lainnya. Tidak didapat di waktu siang, tidak didapat di waktu sore, tidak didapat di waktu awal malam atau tengah malam. Itu hanya ada di sepertiga malam akhir saja. Apa itu? Allah turun ke langit dunia. Allah turun ke langit dunia itu hanya ada di sepertiga malam akhir. Dan itu berdasarkan hadis Nabi mengatakan, Innallaha yanzilu ila sama'id dunya fi kulli thuluthil lailil akhir wa dzalika kulla lailatin. Innallaha Rabbana yanzilu fi kulli thuluthil lailil akhir wa dzalika kulla lailatin. Sesungguhnya Allah Rabb kita ini turun di sepertiga malam akhir, dan itu setiap malam. Inilah yang menjadikan kenapa sepertiga malam akhir itu waktu yang sangat istimewa dari 24 jam yang kita lewati setiap harinya. Karena Allah tidak turun di pagi hari, Allah tidak turun di siang hari, di sore hari, atau di awal malam, atau di tengah malam. Allah itu hanya turun di sepertiga malam akhir saja. Lalu
Apa faedahnya Allah Subhanahu wa taala turun kepada kita? Faedahnya 3. Dan itu berdasarkan firman Allah sendiri dalam hadis kursi tadi, di mana Allah Subhanahu wa taala mengatakan, man yad'uni fa astajibalah. Faedah yang pertama, doa-doa kita pasti mustajab. Yang kedua, man yas'aluni fa'utiyah. Apapun yang diminta pasti Allah beri. Kalau seandainya kita ini memiliki banyak problem dalam kehidupan kita ini, dan pasti akan banyak problem. Kita ini memiliki kesulitan dalam hidup ini, dan pasti ada dan pasti akan kena kesulitan. Setiap orang pasti terkena kesulitan. Lah ini saat kita meminta kepada Allah untuk mengurai kesulitan. Allah tahu kita ini sakit, dan Allah tahu kita ingin sembuh dari sakit. Lah di sepertiga malam akhir itu Allah hanya ingin mendengar dan rindu dengan keluhan-keluhan kita sebenarnya. Makanya kata Imam Ibnul Qayyim rahimahullahu ta'ala, terkadang Allah itu membuat sengaja hamba-hambanya sakit supaya hamba itu mengeluh dan merintih, dan Allah rindu suara rintihannya. Allah ingin mendengar suara rintihan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau seandainya kita ditimpa penyakit dan kita ingin sembuh dari penyakit, maka minta kepada Allah di sepertiga malam akhir itu, sembuhkan penyakit saya ya Allah. Allah tahu kita ini sakit, Allah juga tahu kita ingin sembuh. Hanya Allah ingin supaya kita ini merintih di sepertiga malam kepada Allah, meminta agar disembuhkan. Jangan sampai kita meminta kesembuhan kepada selain Allah. Ini kesempatan, ya. Masalah apa saja, masalah ekonomi umpamanya, Allah tahu kita sedang susah, dan Allah juga tahu kita ingin keluar dari kesusahan. Cuman Allah hanya ingin mendengar suara kita meminta kepadanya agar seluruh kesusahan itu dihilangkan. Allah tahu kita ini disakiti orang, dan Allah juga tahu yang menyakiti kita. Makanya Allah berikan kesempatan di sepertiga malam akhir itu untuk mengeluh kepada Allah, agar Allah membalaskan semua kezaliman orang-orang yang berbuat zalim kepada kita. Disitulah letaknya keajaiban sepertiga malam itu, karena kita bisa meminta kepada Allah dan Allah akan penuhi permintaan kita. Dan yang terakhir, man yastaghfiruni fa'aghfirullah. Siapa yang meminta ampun, maka Allah akan ampuni dosa-dosanya. Siapa di antara kita yang tidak memiliki dosa? Pasti dalam setiap hari itu kita memiliki dosa. Mulai dari kita bangun sampai kemudian kita tidur, pasti kita melakukan dosa. Lah Allah berikan kesempatan di sepertiga malam akhir itu untuk tobat. Dengan cara apa? Istighfar. Kenapa kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala memilihkan kepada kita waktu sepertiga malam akhir itu untuk istighfar? Dan istighfar itu bukan hanya sekedar meminta agar dosa-dosa kita diampuni, bahkan lebih daripada itu, agar dosa-dosa kita tidak menjadikan Allah mengazab kita pada hari kiamat. Bahkan lebih daripada itu, agar Allah menutupi aib-aib kita. Jadi itu faedah istighfar. Pertama, meminta kepada Allah agar dosa-dosa kita diampuni. Yang kedua, meminta kepada Allah agar dosa, kalau seandainya kita bawa menghadap Allah, tidak menjadikan Allah menyiksa kita pada hari kiamat. Dan yang ketiga, istighfar itu juga meminta kepada Allah agar dosa yang kita lakukan tidak dibongkar aibnya kepada manusia. Sebab kalau seandainya satu dosa saja dibongkar oleh Allah aibnya kepada manusia, manusia itu tidak mungkin selamat. Pasti karirnya akan jatuh, kehormatannya akan hilang, dan begitu seterusnya. Makanya di sepertiga malam akhir inilah yang diminta oleh Allah. Kita berdoa, kita meminta baik urusan dunia atau akhirat, kemudian kita beristighfar. Maka di bulan Ramadan jangan tinggalkan berdoa di sepertiga malam akhir. Karena saya kira setiap manusia, khusus yang muslim ya, apalagi yang beriman, biasanya di sepertiga malam akhir itu mudah untuk bangun. Sangat mudah untuk bangun.
Kalau di luar Ramadan bangun di sepertiga malam akhir itu kan banyak musuhnya, Bu. Musuh ngantuk dia harus lawan, musuh takut dia harus lawan. Apalagi ya, musuhnya banyak. Belum lagi kemudian ketakutan dan kecemasan orang-orang penakut saat bangun di sepertiga malam akhir itu terkadang menghalangi dia untuk bangun. Jadi banyak sekali kelelahan, keletihan, manusia sedang ngorok, masa saya tidak ngorok gitu ya. Nah, ini akhirnya menjadikan orang susah bangun di sepertiga malam akhir itu. Bahkan alarm yang sudah memanggil-manggil saja nggak didengar dia tuh, ngantuknya ya. Tetapi di bulan Ramadan insya Allah nggak ada alarm pun pasti ibu bangun, karena di situ waktu sahur masalahnya. Apalagi ibu-ibu mau tidak mau bangun harus masak gitu ya. Maka jangan sekedar bicara soal sahurnya saja, tapi lebih daripada itu Rasul mengatakan tasahharu fa inna fi sahurikum barakah. Sahurlah kalian karena dimakan sahur kalian terdapat berkah. Sebagian para ulama ketika memaknai makna berkah dalam hadis ini, apa sih kenapa sahur menjadi berkah? Pertama ya, karena sahur itu bentuk pahala. Orang yang mengamalkan sahur pasti berpahala. Di situ berkahnya. Jadi bukan hanya sekedar makan minum saja sahur itu. Di balik makan dan minum ada pahala. Makanya sahur itu berkah. Yang kedua, sahur itu mempermudah orang-orang yang berpuasa. Karena kalau orang tidak sahur, biasanya siang-siang sudah lemas. Karena boleh jadi dia haus, boleh jadi dia lapar, akhirnya mengganggu ibadah puasanya. Yang ketiga ini syahidnya, karena dengan sahur dikatakan berkah, karena di waktu itu banyak ibadah-ibadah yang bisa mendekatkan kita kepada Allah. Salah satunya tahajud dan berdoa. Dan yang terakhir, kata Al-Hafidh Ibnu Hajar, kenapa sahur itu menjadi berkah? Karena sahur itu dalam rangka kejayaan Islam. Kenapa kok jaya Islam? Karena dengan sahur kita sedang menyelisihi puasanya ahli kitab. Itulah yang menjadikan kenapa sahur itu berkah. Maka jangan tinggalkan sahur. Qadarullah umpamanya, ibu-ibu ketika berbuka itu tidak bisa menahan syahwat. Akhirnya kemudian puasanya macam balas dendam. Semua makanan habis dimakan. Habis taraweh nambah lagi. Padahal ketika berbuka sudah 1 piring, habis taraweh 2 piring, 3 piring lah jadinya. Umpamanya, otomatis kan sahur kan malas itu, karena sudah kenyang. Ya. Walaupun seandainya sudah kenyang, tetap sahur, Bu. Walaupun apa? Walaupun hanya dengan seteguk air. Untuk menunjukkan penyelisihan kita dengan ahli kitab ya. Supaya nampak puasa kita ini tidak sama. Karena ketika permulaan puasa disyariatkan, Nabi itu maunya puasa itu ngeplek seperti yang dilakukan ahli kitab. Jadi baik waktunya gitu ya, ataupun tata caranya, maunya itu persis seperti mereka. Itu di awal pensyariatan puasa. Salah satunya adalah di mana ketika orang berpuasa, kemudian saat dia berbuka, anggap saja di waktu maghrib, kemudian selepas maghrib dia tidur, maka selepas bangun tidur, walaupun tidurnya hanya 1 jam, maka tidak boleh lagi makan, minum, bahkan tidak boleh mengubah syahwatnya dengan pasangannya. Jadi itu di awal puasa. Itulah puasanya orang Yahudi, dan ini ditiru oleh Nabi. Ditiru oleh Nabi. Pokoknya kalau sudah berbuka maghrib, jangan tidur. Kalau sudah tidur walaupun setengah jam, ataupun boleh jadi mungkin 10 menit, nanti bangun tidur dilarang semuanya. Sudah harus puasa lagi. Sampai besoknya lagi, sampai ketemu buka lagi. Itu kan berat. Ya. Karena ada kasus dengan peristiwa ini, seorang Ansor. Seorang Ansor ini kan pulang dari kerja. Dia habis nyangkul, karena orang Ansor kan rata-rata petani. Ya. Peladang. Jadi lelah letih dia berpuasa sambil meladang. Pulang dia sampai di rumah sudah maghrib.
Dia tanya kepada istrinya, hal indaka ta'am, hal indaki ta'amun, adakah makanan yang bisa kumakan untuk iftar? Qadarullah, kata istrinya, tidak ada. Tetapi baiklah, kata istrinya, kau nunggu sebentar, saya akan keluar rumah untuk mencari makanan untuk iftar. Yang namanya orang satu hari kerja, Bu, lelah nih si Ansor ini. Sambil menunggu istrinya cari makan, tidur dia. Ketika istrinya sudah dapat makanan, ya istrinya ya marah-marah lah. Sudah capek cari makanan, tahu-tahu tidur. Kata istrinya, celaka engkau, katanya. Kenapa kau tidur? Kenapa dicelakakan orang tidur, orang puasa di awal puasa? Karena selepas tidur tidak boleh makan lagi, tidak boleh minum lagi, tidak boleh berhubungan. Sudah mulai start puasa dia. Akhirnya orang Ansar ini terpaksalah dia tidak makan, tidak minum, tidak berhubungan sampai besoknya. Ketika siang hari dia tak tahan. Sama dengan puasa 2 hari berturut-turut jadinya. Tak tahan, dia pingsan, dia di ladang. Lah cerita pingsannya orang Ansar ini sampai ke telinga Nabi. Dari sini kemudian turun ayat, wa kulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaytul aswad min khaytul abyadi minal khaytil aswadi minal fajri. Makanlah kalian, minumlah kalian sampai kalian bisa membedakan benang putih di antara benang hitam, maksudnya waktu fajar. Berarti selama fajar shadiq belum menyingsing, boleh makan, boleh minum walaupun tidur, gitu maksudnya. Turun ayat ini penghapusan. Kemudian Nabi SAW mengatakan, farqu ma baina siyamina wa siyami ahlil kitab akalatas sahur. Perbedaan puasa kita dengan ahli kitab dimakan sahur. Justru kita harus makan. Jangan seperti mereka tak makan. Maka makan sahur itu bagian daripada penyelisihan kita dengan ahli kitab. Maka rugi orang yang tidak sahur. Rugi orang tidak sahur. Minimalnya ada niat, Bu. Kalau ibu lelah, letih, umpamanya kan, ibu niat akan sahur. Kalaupun Allah takdirkan bablas sampai subuh umpamanya, maka sudah dapat pahala sahur. Kalau sudah ada niat, ya. Ini yang kedua. Dan yang ketiga, waktu yang sangat mustajab doa di bulan Ramadan adalah ba'da subhi ila tulu'i syamsi. Setelah subuh sampai terbit matahari. Itu waktu yang sangat berkah. Makanya kalau kita membahas tentang hadis sahabiyah, wanita-wanita di zaman Rasul yang sholat berjamaah di belakang Nabi itu, riwayatnya cuman ada di sholat subuh. Ibu bisa cek semua riwayat wanita-wanita di zaman Nabi, maksudnya para sahabiyah, yang sholat berjamaah dengan Nabi di Masjid Nabawi itu, riwayatnya hanya di sholat subuh. Bukan berarti dipahami bahwa kalau zuhur, asar, maghrib, isya tak boleh. Boleh. Dengan syarat yang ditentukan tentunya ya. Cuman yang ternukilkan kepada kita, banyak wanita-wanita di zaman Rasul itu justru keluar untuk sholat berjamaah itu di sholat subuh. Sampai ketika mereka pulang dari masjid, mereka tidak nampak karena ada golas. Golas itu maksudnya fajarnya belum menyeluruh, sehingga masih ada gelap-gelapnya. Mereka sudah pulang. Kenapa kemudian yang diceritakan tentang sholat subuh? Dan kenapa antusias wanita-wanita di zaman Rasul itu berjamaah di sholat subuh? Karena memang pertama, sholat subuh sendiri adalah sangat istimewa karena bacaannya disaksikan para malaikat. Yang kedua, di waktu itu memang sehat-sehatnya udara. Bahkan ada namanya angin soba, yang disabdakan Nabi SAW, nusirtu bis soba wa uhlikatil adu bid dabur. Aku ditolong dengan angin pagi dan kaum Ad dihancurkan dengan angin sore. Namanya dabur. Dabur itu angin pagi. Jadi kalau cuaca lagi bagus, itu angin itu akan berhembus di pagi hari. Itu angin yang membawa kesehatan. Makanya wajar kata para ulama, kalau kita pulang dari sholat subuh, biarkan angin itu masuk ke dalam rumah. Maksudnya buka jendela, buka pintu, biar menjadi sirkulasi kesehatan dalam rumah. Itu angin soba, angin berkah. Supaya apa? Supaya dapat keberkahan dengan datangnya dan masuknya angin itu ke rumah kita.
Ya kecuali kalau cuacanya tidak bagus. Artinya kan kita bicara kalau cuaca bagus di sini. Maka itu angin yang sangat segar sehingga kita memahami bahwa kenapa sahabiyah itu mereka datang ke Masjid Nabawi bersahabat, karena mereka jadikan langkah-langkah kaki mereka dari rumah ke masjid itu salah satu bentuk riyadhah, olahraga. Ya, jadi mereka juga mengutamakan kesehatan. Ya, mengambil bahwa kesehatan itu paling baik di waktu pagi menjelang sebelum terbit matahari dan setelah terbit fajar shadiq alias masuk waktu subuh. Disinilah Nabi SAW mengatakan, Allahumma barik li ummati fi bukuriha. Ya Allah, berkahi umatku di waktu paginya. Kata ulama, doa Nabi SAW, ya Allah berkahi umatku di waktu paginya, maksudnya diisyaratkan kepada ba'da subhi ila tulu'i syamsi, setelah subuh sampai terbit matahari. Jadi orang yang memanfaatkan setelah terbit, setelah subuh sampai terbit matahari dengan berdoa, berarti dia sedang berdoa di waktu yang penuh dengan berkah. Maka rugi kalau seandainya seseorang kemudian di waktu turunnya berkah, seseorang tertidur. Adapun hukum tidur selepas subuh sih tidak ada hukumnya. Syekh bin Baz mengatakan tidak ada masalah, ya. Orang tidur selepas subuh kalau ada hajat, mamanya dia ngelembur malamnya kecapean, tidak tidur, akhirnya ngantuk selepas subuh, boleh tidur. Secara hukum mubah-mubah saja. Tetapi kalau dijadikan kebiasaan, kata beliau, ini tidak baik. Kalau jadi kebiasaan maksudnya tidak capek tidur, tidak lelah tidur, tidak ngantuk tidur. Memang itu kebiasaan dia, memang habis subuh harus tidur. Lah itu yang tak bagus, kata Imam Ibnul Qayyim. Orang yang membiasakan tidur selepas subuh sampai terbit matahari tidak akan diberkahi hidupnya, tidak akan diberkahi keluarganya, tidak akan diberkahi keluarganya, bahkan tidak akan diberkahi segala-galanya. Makanya jangan membiasakan tidur selepas subuh kecuali ada arid, maksudnya ada hal-hal yang membolehkan seseorang tidur di jam-jam itu. Nah ini waktu berkah yang terakhir adalah berdoalah selepas subuh. Ini waktu yang mustajab di bulan Ramadan. Selepas berbuka atau sedang berbuka, dalam kondisi hendak berbuka. Yang kedua di sepertiga malam akhir, dan yang ketiga di pagi hari setelah subuh sampai terbit matahari. Wallahu alam, ini diantara penjelasan kenapa ayat tentang kedekatan dan pengabulan doa itu justru dihimpit dengan ayat-ayat Ramadan untuk menunjukkan Ramadan itu memiliki kemuliaan, dan Ramadan itu adalah syahrud doa, bulannya kita disuruh untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu alam, sampai di sini saja. Silakan sebelum saya tutup kalau ada pertanyaan. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Ini agak sedikit di luar tema ya Ustaz. Ya. Ana ingin bertanya tentang sholat duha berjemaah. Apakah ada itu Ustaz? Sholat duha berjamaah. Iya. Ya, alhamdulillah. Ada sholat-sholat sunnah itu memang disyariatkan berjamaah, dan ada sholat-sholat sunnah tidak disyariatkan berjamaah. Seperti sholat sunnah yang disyariatkan berjamaah, umpamanya ya sholat id, bagi yang mengatakan sholat id itu sunnah. Kemudian sholat istisqa, kemudian juga sholat tarawih, ya, sholat qiyamul lail gitu ya, itu memang disyariatkan atau disunnahkan berjamaah. Tapi ada sholat-sholat sunnah itu yang tidak dianjurkan untuk berjamaah, seperti rawatib, ba'diyah dan qobliyah gitu ya, atau sholat sunnah wudu, ya, tahiyatul masjid dan begitu seterusnya. Termasuk wallahu alam adalah sholat duha. Jadi sholat duha itu sendiri-sendiri saja. Ya, lain kalau sholat malam. Ya, kalau sholat malam memang ada contohnya, Rasul pernah sholat berjamaah bersama para sahabat waktu Ramadan.
Cuman 4 hari saja kan. Kemudian oleh Rasul ditinggalkan karena takut diwajibkan. Tapi kan Rasul sempat sholat berjamaah, menunjukkan sholat malam itu boleh berjamaah, bahkan di zaman Umar dihidupkan selama sebulan. Ya. Tapi kalau sholat duha, wallahu alam, saya belum pernah menukilkan Nabi SAW duha berjamaah. Maka sebaiknya ya sendiri-sendiri saja sampai kita mendapatkan dalil bahwa Rasul pernah berjamaah duha. Ya. Tapi apakah kemudian kalau dilakukan berjamaah itu sah atau tidaknya, benar atau tidaknya, wallahu a'lam. Nanti saya gali lagi ya, nanti insyaallah mungkin minggu depan tolong tanyakan lagi. Nanti saya akan baca-baca dulu karena perlu digali ya. Kalau memang saya tidak tahu, saya katakan tidak tahu. Nanti saya akan coba cari tahu dulu. Saya baca-baca dulu. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Barakallahu fiik Ustaz. Ini Anda bacakan pertanyaan. Begini Ustaz, Ustaz tadi kan menyampaikan banyak berdoa di sepertiga malam akhir, yaitu di saat sahur. Yang jadi kendala anak adalah anak itu sambil masak itu berdoa dengan tidak memperhatikan adab-adab. Ada berdoa karena konsentrasi itu terpecah antara doa dengan masak. Nah, apakah hal ini tetap mendapatkan faedah atau hasil dari doa di sepertiga malam, Ustaz? Ya, alhamdulillah. Itu kan dalam kondisi-kondisi tertentu. Karena tidak mungkin juga setiap habis bangun langsung masak kan itu ya. Mungkin dalam kondisi-kondisi tertentu, mungkin kesiangan bisalah pertanyaan itu diajukan. Umpamanya bangun 3:30, ya jelas lah kayak orang diuber-uber hantu kan, pasti langsung diserbu dapur kan. Ya, karena harus cepat masak, harus cepat sahur, nanti keburu subuh. Ya. Tapi kalau seandainya bangunnya lebih awal kan tidak mungkin terburu-buru dengan masak sambil berdoa kan. Ya, itu rasanya gimana itu? Sama ada cerita itu, ada orang perokok gitu ya. Jadi ketika dia sahur, dia bingung mendahulukan rokok atau sahur. Jadi dia dijamah sambil makan sambil ngerokok. Itu rasanya gimana? Ya, karena mepet kan dalam kondisi seperti itu tuh. Tapi kan masalahnya kalau orang bangunnya awal nggak mungkin terburu-buru. Pasti kalau bangunnya awal umpamanya jam 3 atau setengah 3 bangunnya, kan masih bisa dia melaksanakan 5 ibadah. 5 ibadah yang mulia yang diperintahkan di sepertiga malam akhir kan. Pertama zikir, dia masih bisa zikir dan doa. Ya. Yang kedua wudu dan sholat, tahajud maksudnya. Walaupun sudah taraweh, nggak masalah tahajud. Jangan witir aja diulang. Ya. Kemudian juga istighfar, karena di situ waktu di mana Allah mengampuni dosa-dosa kita. Dan baca Quran walaupun seayat 2 ayat jadi dari hafalan kita gitu ya. Ya. Jadi bisa kita melaksanakan 5 ibadah tadi itu. Baru kemudian kita masak. Tapi pertanyaannya oke lah lau faradna bahasa Arabnya. Kalau kita terima alasan itu, mungkin dia kepepet bangunnya akhirnya langsung nyerbu dapur dan masak. Bolehkah seseorang berdoa sambil masak? Boleh, tidak ada larangan. Ya, tidak ada larangan berdoa sambil masak, tidak ada larangan. Karena dia berada di tempat yang boleh berdoa. Lain kalau ibu berada di kamar mandi. Nah, itu tidak boleh berdoa di kamar mandi. Ya, karena memang itu tempat setan dan ada larangan. Ya. Tapi kalau di dapur itu kan tidak ada larangan, bukan tempat yang terlarang berdoa di situ. Cuman mungkin kurang adab-adabnya, ya. Tapi tidak ada masalah. Ya, karena memang kondisi kita pun di satu sisi pengen berdoa, di sisi lain juga ada kewajiban yang harus dilaksanakan, makan sahur untuk keluarga. Ya. Ataupun umpamanya selepas selesai masak kan berdoa tidak harus lama, Bu. Mungkin setelah dihidangkan 2-3 menit atau 10 menit bisa lah kan berdoa itu. Bisa. Ya. Cuman kalau mepet-mepet sekali ya, kalau pertanyaan bolehkah berdoa sambil masak? Boleh. Berdoa sambil masak boleh. Ya, jangankan seperti itu, ibu lagi jalan nih,
Ya, tiba-tiba kemudian kempes gitu ya ban motornya, sambil nuntun motor cari bengkel, ibu berdoa nggak masalah. Ya Allah, tunjukkan bengkel di mana, itu kan doa juga. Apa kemudian harus cari wudhu dulu, ngadep kiblat dulu, susah lah. Ya memang etisnya seperti itu, tapi bukan berarti adab-adab itu dilaksanakan dalam kondisi-kondisi tertentu. Wallahu a'lam. Satu lagi Ustaz, ini juga pertanyaan. Dia menanyakan, kan tadi Ustaz menjelaskan tentang doa orang terkabul, yaitu doa orang yang sabar. Yang jadi pertanyaan beliau ini adalah bahwa orang yang sabar saat ini itu tidak sama dengan orang yang sabar zaman Rasulullah, yaitu dengan banyaknya kemudahan, dengan fasilitas kendaraan yang nyaman. Apakah orang-orang seperti ini juga dikabulkan doanya saat sabar? Demikian tanya Ustaz. Ya, alhamdulillah. Ya tentu dikabulkan karena Rasul menyebutkan pekerjaannya, doa orang yang safar. Jadi selama dikatakan safar berarti mustajab doanya. Adapun hikmah kenapa, itulah menjadi ijtihad para ulama tadi. Kata ulama, kok bisa orang musafir itu dikabulkan? Baru ulama berijtihad mencari-cari alasannya. Nah, keluarlah salah satu alasannya karena boleh jadi orang yang safar itu karena kelelahan, keletihan, kesulitan. Dan doa orang yang kesulitan biasanya mustajab. Jadi itu ijtihad ulama. Tapi lafaz dari Nabi SAW jelas, dakwatul musafir, doa orang yang safar. Baik dia ada kesulitan atau tidak, kalau dia safar mustajab. Selesai. Karena memang lafadznya seperti itu. Adapun yang mencari ilat-ilat itu ijtihad ulama saja. Contoh umpamanya, kenapa orang safar itu rukhsah, boleh menjama sholat, boleh mengqasar sholat? Alasannya kata ulama fikih karena ada masyaqqah, adanya kesulitan, adanya kelelahan. Lah sekarang kalau umpamanya kita beralasan dengan kondisi safar hari ini, mana ada lelah ke Jakarta semua pakai AC, dari rumah AC, naik taksi AC, di bandara AC, naik pesawat AC, sampai di sana juga kena AC lagi, masuk lagi ke rumah. Mana ada susahnya. Ya. Maka ulama mengatakan tetap namanya rukhsah safar qasar jama' itu akan disyariatkan walaupun terangkatnya masyaqqah. Karena itu sunnah, rukhsah yang Allah berikan kepada kita. Jadi ilatnya safar itu sendiri, bukan masalah masyaqqahnya. Lah sama dengan doa, ilatnya safar itu sendiri, bukan karena ketika safar itu ada kesulitan, baik ada kesulitan atau tidak, yang jelas Anda sedang safar, kalau berdoa pasti mustajab. Nah, jadi begitu alasannya. Wallahu a'lam. Sepertinya nggak ada pertanyaan lagi Ustaz. Di sini Ana mau menyampaikan laporan penerimaan infak kerja baru untuk pekan ini.